Kali ini kembali lagi di Tripod, ya, Tinari Podcast, ya, oke. Dan kali ini kita bakal bahas yang seru-seru nih, ya kan? Apalagi di dunia apa ya? Persepedaan, oke. BMX dengan lifestyle-nya, dengan attitude-nya, dengan wah pokoknya banyak lah pokoknya. Dan kali ini gue bakal ditemenin sama apa ya bilangnya riders BMX solo ya kan yang keren-keren. Ada Mas Anggoro, oke, dan Mas Angga atau panggilannya yang kerennya Mas Ang sama Mas Eksa. Anjay. Di sini boleh misuh loh. Di sini boleh misuh. Bebas, ya kan? Jadi gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang BMX-an atau BMX lah. Yuk. Itu apa sih sebenarnya? BMX itu apa sih? Entah dari mana asalnya, entah itu mulai kapan ada BMX-an? Itu bisa dijelasin siapa? Monggo, Mas Angga atau Mas Mungkin Anggoro yang lebih tua. Kalau BMX itu apa ya? Aku dulu tuh BMX itu cuma lihat dari TV. Oke. Oh, ini sepeda kok bisa buat gaya bebas gitu. Ya. Terus akhirnya waktu SD itu minta orang tua aku dibeliin BMX. Tapi ternyata BMX yang dibeliin orang tua itu nggak proper buat main kayak gitu. Secara yang dilihatnya. Ya, kan waktu itu masih kecil kan. Heeh. Terus ternyata ada komunitas nih di Solo dulu namanya GTX. GTX. Nah, itu tahun 2000-an. Kepanjangannya apa tuh GTX? Apa ya GTX tuh? Geng trik Geng BMX. Trik BMX. Lawas tenan. Bahasannya lawas tenan. Terus waktu itu masih kecil sih itu udah ada komunitas di Solo tahun 90-an katanya. Jadi aku tuh udah ketemu mas-mas yang mungkin sekarang udah Pak D ya, saya udah bawa bapak. Lah itu di Stadion Manahan waktu itu. Oke. Terus akhirnya ke situ terus tanya-tanya, Mas saya pengen ikut main BMX. Oke, main BMX sini, gabung di sini. Terus dikasih tahu nih, tapi sepedamu belum bisa buat main BMX-an. Oh ya, yang seperti apa? Ternyata pas udah tahu harus beli sepeda seperti apa, orang saya nggak mau beliin. Larang. Mahal. Beda lagi nih. Terus itu emang kalau sepeda BMX itu bangun dari bannya, stangnya apa udah beli jadi udah ada? Beli jadi udah ada. Jadi ada. Cuma dulu aksesnya tuh susah gitu loh. Zaman dulu Ya. itu tahun ya 2000-an. 2000-an itu udah susah Udah susah. dan mahal banget. Mahalnya seberapa sih? Waktu dulu itu kalau zaman aku tahun 2000 itu beli sepeda BMX harga jutaan itu udah orang tua udah enggak. Itu mahal banget. Ya rata-rata enggak masuk akal. 2 juta itu udah Mahal banget itu. yang Bu. paling proper itu segitu. udah cukup proper untuk main BMX Ya, 2 jutaan. tahun segitu. Oke, nah Tuh. mulai kalau gue bilang ini Mas Ang sama Mas Angga ini udah jadi rider profesional tuh atau pemain BMX udah bener-bener itu mulai kapan? Dari Mas Ang dulu? Kalau aku tuh main BMX yang bener-bener main itu dari 2003. 2003 itu udah mungkin Dibilang profesional ya mungkin. belum tapi udah ikut dalam komunitas itu. Oke. Pas dulu waktu SD itu kan baru datang tanya-tanya terus berani ikutnya itu baru 2003 itu SMP. Kalau Mas Angga? Kalau aku dari 2016 itu udah mulai datang ke kompetisi kan. Nah, Sebenarnya kalau 2006 2006. Kalau mulai main aku dari SMP. Dari SMP, SD mungkin cuman mulai serius mulai 2006 lah. 2006 2007 itu udah mulai kompetisi dan sampai sekarang juga sebenarnya masih pengen kayak ikut kompetisi gitu, cuman ya umur
sendi-sendi udah mulai koklok. Jadi udah mulai merasa tua ya. Iya, aku tua banget. Jadi berarti udah pemain lama lah, ibaratnya udah veteran lah, udah cukup lama untuk menggiati BMX ini ya kan. Ya. Nah, menurut Mas nih, apalagi di Solo ya kan, di Solo banyak apa ya bisa dibilang komunitas atau kru ya, bisa dibilang kru ya atau grup gitu, kru BMX itu kan juga banyak di Solo. Gimana sih menurut Mas di Solo itu perkembangan BMX-annya? Kalau perkembangannya sih bagus sih di Solo. Jadi memang nggak kelihatan karena pemain-pemainnya itu nggak seperti dulu waktu aku tuh zaman kalau sekarang udah enak ya, udah ada sosmed, udah ada media-media yang gampang gitu loh. Dalam zaman dulu itu memang susah. Tapi kalau zaman sekarang itu memang udah ada itu tapi mereka tuh nggak muncul. Jadi nggak tahu kenapa nggak muncul atau mungkin dia apa ya kurang gimana gitu. Terus waktu rame-ramenya BMX itu waktu itu aku vakum karena harus bekerja dan nggak ada waktu buat main BMX lah ya. Intinya masih ada pokoknya pekerjaan gitu. Terus aku lihat anak-anak BMX Solo tuh banyak banget bermunculan anak-anak sampai aku tuh nggak ada yang kenal. Jadi tuh datang ke situ pengen main BMX kayak aku pinjem, aku tuh aneh, sopo kowe gitu. Nah, Karena yang dikenal udah nggak pada main. yang dikenal sepantaran udah sama-sama sibuk bekerja nggak pada main lagi. Udah jarang main lah ya. Terus kalau Mas Angga gimana menurutnya di Solo? Wah, kalau di Solo untuk sekarang atau Ya untuk sekarang. Untuk sekarang berkembang gini. Zamanku itu beda sama sekarang. Jadi ya benar sama apa yang dikatain Mas Anggoro. Jadi media sekarang itu membantu banget. Kayak dulu kita bisa dikenal banyak orang itu karena kita sering datang ke event gitu loh. Tahu. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu. Kita aktif di sosmed aja udah kita bakal dikenal. Kita mungkin dari sponsor mungkin mengenal lewat itu. Ya seperti itu. Kalau dulu kita harus datang dulu ke kompetisi. Mungkin dari kompetisi itu kan banyak sponsor brand-brand luar maupun Indo lokal yang masuk kan di situ. Mungkin mereka baru ngelirik tuh, oh ini rider bagus nih, oke disponsorin seperti itu. Kalau sekarang nggak perlu seperti itu sih. Jadi dari sosmed itu udah membantu banget. Lebih gampang lah. Lebih sekarang. gampang, Ada sosmed juga. Jadi personal brandingnya juga Ya, dapat. ya, Walaupun jarang ikut event, jarang ikut komunitas, lebih gampang lah. Benar. Gitu. Dan sekarang banyak rider independen yang emang nggak ini orang apa, tapi di sosmed tuh tahu-tahu muncul mainnya keren, skillnya bagus, fashionnya keren, gitu. Mungkin jadi banyak independen, jadi kayak mungkin sekarang nggak komunitas lagi kayak dulu. Jadi banyak orang-orang yang suka BMX, dia lihat di internet, dia lihat di mana di YouTube, dia pengen main sendiri dan kan udah ada banyak di YouTube apa kayak cara-cara bermain BMX nih. Mereka pure bener-bener main ngulik sendiri gitu. Ngulik sendiri lah. Ibaratnya enggak ya pokoknya ya sendirian aja mainnya gitu. Sendirian aja banyak. Oke. Nah, terus nih untuk Solo sendiri kan dengar-dengar juga mau ada event nih. Ada event namanya Indonesia BMX Fest. Festival. Nah, menurut Mas Ang sama Mas Angga nih, Iya. gimana nih adanya event ini nih? Wah ini kan kalau aku lihat juga aku dari sosmed juga, wah banter banget nih, kayaknya kenceng banget nih. Dan apalagi Indonesia BMX dan adanya di Solo, pasin banget adanya di Solo. Itu menurut Mas gimana? Kalau aku sangat bagus sekali, hebat. Karena ayo bangun dari tidurmu kalian-kalian yang BMX itu yang udah vakum atau apa atau sibuk. Ayo ini kamu kue teko, kue kudu enek. Kue kudu ning kene nonton itu. Gitu. Karena sebenarnya banyak banget di Solo itu BMX itu banyak banget. Cuman nggak kelihatan. Nah, ini di adanya event ini semoga menjadi keluar lagi yang kalau bisa yang bibit-bibit baru itu harus ada yang keluar. Kan banyak Solo juga butuh rider-rider yang kayak dulu bisa kompetisi juara itu. Kita lama
nggak tahu itu. Lama kita udah lama tertidur. Ya, gitu. dan bagusnya lagi menurut saya gini loh. Kita bisa menyatukan BMX tuh dari berbagai kategori. Jadi kan sekarang kan banyak tuh. Kalau dulu kan flatland, street, cross gitu doang, nggak pernah ada yang nyatu tuh. Paling kalau street sama flatland sih oke sih. Tapi kalau cross kan Beda. beda lagi tuh. Oh, itu beda lagi. Iya. Tambah sekarang OS BMX Os BMX. sekarang udah pada bermunculan. Jadi di event itu tuh kita guyup jadi satu tuh. Kita ketemu bareng tuh, kita asik-asik bareng. Jadi memang bener-bener bagus sih yang Bener-bener festival. ya Oh, berarti kalau secara garis besarnya adalah ini bukan soal BMX doang, Iya. tapi ini sepeda. Sepeda. Lebih gitu kali ya. Iya. Jadi ada bermacam-macam sepeda kayak. tapi BMX, BMX, Ah. iya bener BMX. Tapi ada juga yang cross kayak gitu-gitu juga Iya, ada jadi juga. kategorinya juga sekarang Banyak. jadi satu gitu. Oke. Terus juga bukan hanya dikenal sebagai olahraga ekstrim doang. Jadi emang bener-bener dari event itu tuh bener-bener masyarakat tuh lihat kalau BMX tuh sekarang bener-bener lifestyle gitu loh. Nggak jadi sekarang orang nggak bisa ngetrik pun mereka naik BMX biar apa sih, biar keren kan gitu kan sekarang kan. Iya. Kalau dulu kan kita emang naik BMX karena kita main gitu. Kalau sekarang nggak gitu. Biar Sekarang keren doang. iya biar keren tuh naik BMX kan kayak gitu sekarang. Padahal Raiso. Raiso. Ya, mung go foto. Loh, Neng- tapi nggak apa-apa. Kolektor lah. Iya. Kolektor. kolektor. Ya tapi itulah yang berhasil gitu loh. Akhirnya Bisa menjadi sampai kayak kultur gitu. baru. Iya. Oke. Itu Jadi sih nggak harus BMX terus kamu Harus bisa ini freestyle bisa itu. enggak. Enggak. nggak juga. Nggak juga. Dan itu nggak masalah kan? Nggak masalah. masalah. Buat saya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak Walaupun misalnya aku beli BMX nih, proper benar-benar profesional. Aku beli cuman buat sepedaan nih. Nggak masalah. Nggak Nggak masalah. Kumpul sama kita, paling ntar lihat sepeda yang lebih bagus, ntar panas gitu aja. Itu doang yang Itu iya. aja, nggak apa-apa. Bener. Ya, Kalau udah mulai cinta itu kayak gitu. Oh gitu. Dari apa? Dari baut aja dari bautnya bagus tuh. Wah, ganti harganya berapa? Titanium harganya berapa? Baut doang 600.000. Mahal ya ternyata ya. Lebih baik gak makan gitu loh. Beli baut gak makan itu terjadi loh, gitu loh. Itu terjadi. Iya. Padahal itu dia nggak pro enggak kan? Maksudnya Iya, nggak. yang bener-bener Iya. riders gitu kan? Cuman kan mereka ketika mereka naik sepeda yang bener-bener bagus, wah dia ngerasa Rating naik. kepuasannya kan kepuasannya beda naik. kan gitu. Oke, keren juga. Jadi akhirnya Solo juga bukan kebantu ya. Akhirnya Solo juga punya event yang cukup besar, cukup megah untuk diadain di Solo dan apalagi Indonesia BMX, dan akhirnya BMX di Solo pun jadi naik lagi. Nah, kan? Dan akhirnya mungkin nggak kalah sama kota-kota besar kayak Ya. Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lainnya ya kan. Karena jujur gue nggak tahu ya, entah apa gue kurang info apa gimana. Apa second city kayak kita mungkin dibilang bisa second city kayak Solo gitu kan. Itu untuk ridersnya buat event atau lomba itu memang kurang atau gimana sih? Pasti kan kebanyakannya di Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, dari entah kota-kota besar lainnya. Kenapa sih? Apa memang di sini kurang, mungkin bukan kurang ya, apa ya? Untuk tempat latihannya nggak ada, atau karena sumber buat main sepedahannya juga mereka tidak kuat untuk belinya, itu gimana nih? Oh, Itu kalau nggak ngaruh sih ya nggak? nggak ngaruh sih, kan ada tren juga sih di BMX. Ini trennya lagi BMX street. Street itu main jalanan, jadi main jalanan. Kompetisinya pun juga di jalanan gitu aja. Nah, ada event jam beberapa street jam gitu ya. Kita rolling kemana? Kita cari spot buat di situ kompetisi. Nah itu ada. Kalau ada juga tren pas lagi park kompetisinya, park harus ada alat-alat sarana yang buat main itu Begitunya. itu ada. Cuma untuk waktu tahun-tahun ini tuh lagi trennya itu street. Jadi Main di jalanan. Itu bebas, maksudnya main di jalannya dimanapun atau emang ada spot, harus ada relnya kah, harus ada apanya kah? Itu ada ketentuannya nggak sih misalnya main di street? Ilegal sih itu sebenarnya. Ilegal mas, jadi Ilegal sih sebenarnya. Tapi kan kita kan lihat internet kan pasti referensinya luar negeri. Luar negeri kayak gitu. kiblatnya ke sana lah. Sana ke sana. Memang di luar itu ada mungkin tata kotanya itu disediain seperti itu. Ini taman bisa untuk main sepeda. Nah, jadi nggak merusak. Nah itu kalau di Indonesia belum
Belum ada. bisa, itu ilegal. Masih ilegal. Jadi mungkin belum ada lah tempat untuk yang benar-benar street ya, kayak di luar negeri kayak gitu belum ada. Terus kalau buat skateparknya sendiri ada nggak Mas Angga? Buat skatepark ada. Skatepark ada. di Skatepark Solo. sekarang baru sih. Baru ada. banget. Baru banget. Baru banget ada. Dan kemarin kita udah nyoba, ya, udah nyoba sekali. Cuman ini sebenarnya belum bisa dibuat Belum main. bisa dipakai. Jadi kita dapat kesempatan buat nyobain tuh alat skatepark. Jadi kurang apa nanti proper nggak seperti itu. Ya, sebenarnya dulu itu waktu wah cobain dulu atau gini-gini. Waktu kita lihat nggak usah nyobain udah tahu ini proper apa enggak. Cuman nggak apa-apa sih. Cuman ya kita gini loh, udah alhamdulillah banget loh seperti itu. Masih Ya, masih ada perhatian dari pemerintah. Iya, itu yang kita senang. Jadi Dari pemerintah. Iya, berarti? dari pemerintah. ya kalau kita nonton, kita lihat, kali kita jangan lihat dari kota-kota lain gitu loh. Soalnya gini nih, Bandung, wah skateparknya kayak gitu proper banget. Wah di Solo kok dibikinin kayak gini, jangan lihat gitu dulu, men. Maksudnya kita kan di sini apalagi baru ada skatepark, maksudnya itu udah ada pun udah alhamdulillah gitu loh. Kita nggak bisa minta lebih dulu nih, ya pakai dulu aja lah. Pakai aja lah. Iya pakai dulu aja lah. Nanti kalau emang kayak pemerintah gitu emang tahu nih, mungkin dari adanya skatepark itu rider di Solo lebih berkembang dan lain-lain, ya nggak tahu. Ditambah lagi lebih bagus. Ya, pasti gitu. kan bisa Jadi gitu kan tuh. dari orang-orangnya dulu nih, dari komunitas pecinta BMX-nya dulu nih. Nah, Solo ada enggak tuh? Terus kita bikinin bagus-bagus ngapain? Nggak dipakai juga. Nggak dipakai juga, sayang kan. Nah, jadi itu harus imbang. Oh, ini ternyata anak-anak BMX Solo tuh keren-keren nih, skillnya bagus-bagus tapi nggak punya tempat. Nah, otomatis kan pasti pemerintah mau membikinkan. Oh, oke, aku tak bikinin itu kayak gitu. Kayak yang proper, yang megah, yang gede. Nah, terus kalau kita udah pengennya yang proper gede terus nggak ada yang main, ya ngapain juga. Iya. Dan kita tuh dulu gini loh, kalau dibilang Solo tuh kota kecil, kota apa, maksudnya berkembang atau enggaknya kalau pada tanya, ya sebenarnya gini, berkembang atau enggaknya itu kan tergantung personal ya. Gitu. Beda kan kalau kota-kota lain kita sekarang lihat berkembang. Sebenarnya Solo tuh malah udah lebih mending gitu loh. Dulu tuh kita tuh waktu kompetisi dan lain-lain kita nggak punya Nggak alat punya sama apa-apa. sekali. Nggak Kita punya tuh alat sama sekali. mendominasi juara-juara di sini. Padahal kita nggak punya alat tuh. Padahal sumber dayanya lemah banget. Iya, Buat makanya. latihan dan lain-lainnya. Iya sampai ketika kita datang kompetisi, ketika kita juara dan lain-lain, Solo skateparknya di mana, latihan di mana? Nggak punya. Nggak punya. Kita jawab nggak punya alat, lo kok bisa main? Kok gitu. bisa main? Kok bisa menang gitu? Ya, gitu. Nah, jadi kita rahasianya kalau dulu kan setiap kompetisi pasti 3 hari atau 4 hari sebelum kompetisi Kita udah alat berangkat. udah ada di situ tuh. Ya, kita udah berangkat. Kita udah Jadi latihan kita dulu. latihan itu di tempat kompetisi itu. Malah kayak gitu. Iya, makanya. Kita sering bareng tuh kompetisi. Dulu kan kayak ya mungkin yang mau aja ya dulu yang Iya. mau yang mau berangkat kompetisi, yang pengen sosial dengan orang-orang luar kota, mungkin pengen cari informasi baru dari BMX di luar kota. Kita sering ke luar kota, aku sama Angga ini sering kemana-mana, Bali, ke manapun, pokoknya luar Jawa, Bali dulu, nggak belum kemana-mana sih. Nah, bedanya juga Ang. Kalau dari dulu sama sekarang bedanya kan gini kan. Kalau kita kan mau berangkat tuh. Mau berangkat kita yang dicari kan bukan wah harus menang kan enggak. Kita kebersamaan itu, kita ketemu teman-teman baru di sana dan lain-lain. Kita tuh pengen ngeliat alat doang yang segede gitu tuh yang proper itu tuh udah seneng banget gitu, tahu nggak? Dulu belum ada sosmed kan. Oh, itu ada kompetisi nih brand A di sana. Ini terus. Oke, nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu naik bus, naik kereta, berangkat. Kita belum tahu itu alatnya kayak apa. Iya. Oh, jadi pokoknya daftar aja dulu. Oh, pokoknya ikut aja dulu, berangkat aja dulu. Zaman sekarang kan kompetisi A udah diposting tuh di Instagram kayak gini nih. Hadiahnya seberapa? Oh, jadi dan dulu lain-lain. belum belum ada. seinformatif sekarang. Benar. Jadi yaudah pancal aja lah. Pancal aja dulu ke sana. Makanya itu yang ngebuat BMX rider zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Apalagi di Solo ya mungkin Iya. kayak gitu. Dan apa ya tadi yang dari gua dengar ya kan, itu pas mau berangkat, pas zaman dulu event-event itu yang lo ikutin itu duit pribadi. Duit pribadi semua. Pribadi. Duit pribadi kebanyakan. Jadi memang nggak ada sponsor ya, jarang banget ada sponsor. Belum ada sponsor. Tapi pada akhirnya juga ada. Akhirnya ada karena ikut lomba terus, Iya, ikut lomba terus karena itu menang. sendiri kan. Iya. Dan sebenarnya basicnya
nggak pengen menang juga. Iya. Menang alhamdulillah. Ya. Nggak menang ya benar. udah. Yang udah. penting seneng. Seneng. sama. Penting seneng Gitu. Karena basicnya udah seneng BMX-nya. Ya. Nah, oke. Orang kita show ke luar kota bayar 50.000 aja kita berangkat. Pernah Kita naik truk naik truk itu. gede, tahu belakangnya Bawa itu alat semua. Kita naik ke situ semua. Kita jalan dari Solo ke Cirebon, Show show gitu. Kita show, jadi kita menghibur. Naik di belakang situ. Jadi kita berangkat pakai baju putih, sampai sana baju coklat. Terus debu doang. Anjing. Bener parah banget. 50.000 pulang. 50.000. Mbak, Pulang 40.000. pulang dari Cirebon balik ke Solo baru 10 meter habis duitnya. Serius belum beli aqua. Tapi kan seneng ya, karena basicnya Sana. Nah, Basicnya- 50.000 dulu ya lumayan. Ya lumayan. lumayan. Tahun 2005 Ya, 2006, 2006 2007. Lumayan lah bakso tusuk ya. Bakso tusuk ya lumayan ya, sama nasi kucing. Nah, makanya beda sekarang. Sekarang orang anak BMX sekarang main bayarnya berapa dulu? Nggak cocok ya nggak berangkat. Kebanyakan kayak gitu anak muda zaman sekarang. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalau gua salah ngomong atau enggak, mungkin kulturnya beda. 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 Yang senior dulu main BMX, entah enggak BMX doang sih, mungkin skate atau yang lainnya juga, mungkin gue yakin juga kebanyakan kayak gitu anak muda zaman sekarang juga nggak tahu ya. Gue juga ngerasain kayak gitu sih, kayak duitnya berapa, dapat berapa gajinya, dapat ini berapa, padahal dia belum tahu atau dia belum mendapatkan. Kalau menurut gue value seseorang itu didapat karena pengalaman. Ya. Dan akhirnya duit itu datang dengan sendirinya, bener kan? Misalnya lu jago BMX, ya kan? Lu udah bertahun-tahun BMX, dari 10 tahun lah, 15 tahun, dan hasilnya lu dapat dengan bayaran besar, ya wajar. Wajar. Ya gitu makanya. Bener nggak? Bener. Ya Makanya wajar. orang sekarang BMX sekarang salah tangkap itu yang tadi sempat kita obrolin di luar kan. Ya orang BMX sekarang ketika ditawarin suatu event bayarnya berapa, ketika nggak cocok nggak main, ya itu kita beda gitu loh. Maksudnya kalau kayak aku kan udah ngalamin itu semua kan, dari nggak dibayar sampai dibayar gede kan pernah semua. Kalau mereka kan baru aja main, oke lu keren, lu main Jago. tuh kan lu lihat-lihat dong, maksudnya lihat-lihat posisi lu sekarang gimana gitu loh. Lu udah punya value sebesar Iya. apa gitu kan, bener kan? Oke lah, lu keren, lu mainnya jago, lu style lu bagus, Iya. tapi ya lu balik lagi, lu siapa? Ya. Dan lu udah berapa lama di dunia ini, udah berapa lama kan, bener kan gitu. Tapi mungkin itu balik lagi, itu personal ya kan, itu lebih ke personal. Tapi mungkin kita bisa ngasih masukan atau itu lebih good attitude lah mungkin lah ya kan, Iya. untuk di bidang apapun gitu kan. Dan orang juga mau ngelihat orang profesional atau enggaknya kan kadang ketika gua mulai dari nol main BMX 1 tahun gua udah keren, udah jago banget, wah gua udah profesional, padahal jam terbangnya kurang kan gitu. Kan sekarang dihitung dari itu, bukan dari yang lo berapa main, pernah gini, pernah nggak dibayar, pernah seperti ini, suka dukanya nggak ada gitu loh, ya kan. Makanya kan tadi yang gue bilang, pasti orang besar itu karena pengalaman. Ya. Karena mau dari manapun, dia sekolah, dari jalanan, dari teman-temannya, itu karena pengalaman. Dan apapun hobinya, apapun kesenangan, apapun pekerjaannya, kalau dia senang pasti dia menikmati dan harus nikmati prosesnya. Iya, benar. Dan lu nggak bisa secara instan tahu-tahu lu udah jago setahun 2 tahun, tapi ada yang lebih jago lagi dari lu. Iya. Dia lebih lama, walaupun misalnya nggak jago, tapi dia lebih lama dari lu, dan pada akhirnya ya lu nggak pernah ngerasain kayak dia, men. Iya. Bener kan? Ya. Nggak pernah ngerasain kayak dia, yang nggak dibayar, yang gotong-gotong sepedanya mungkin, ya kan, gotong-gotong sepedanya, naik motor, ya kan. Iya, kalau dilihat kan sekarang, kalau dilihat kita kayak gitu tuh, wah pasti rekoso banget ya. Iya. Tapi kita dulu ngelakuinnya senang gitu loh, tau gak? Nah, iya. Nah, berarti gue punya satu quote, ya kan. Lakukanlah pekerjaan seberat apapun, tapi yang membuat lu senang. Ya. Hmm. Benar. Bener kan? Benar. Ya kan? Makanya Harus seneng itu dulu. semua bakal bikin jadi mudah gitu loh. Iya, dan pada akhirnya walaupun memang misalnya kita realistis, kita butuh uang, ya Iya. kan? Tapi kalau kita seneng pasti ngikutin. Iya, benar. Ada hasilnya, entah kapan tapi pasti ngikutin. Ya, cuman kalau sekarang itu yang susah tuh. Apapun deh, nggak cuma di BMX ya. Enggak, apapun benar. Iya. Apapun Susah. itu susah. Iya benar banget. Oke, lanjut kita ke BMX kan lagi nih. Mas Ang kan udah nikah nih, ya kan? Udah nikah, udah punya anak. Mas Angga juga udah nikah, udah punya anak.
sampai kapan sih main BMX? Sampai tua. Sampai nggak bisa main lagi. Sampai nggak bisa main lagi. Sampai nggak bisa main lagi. Berarti walaupun nanti anaknya juga besar, udah mungkin udah SMA, udah sekolah, udah kuliah, tetap main BMX selama masih bisa main BMX. Selama. Karena itu kan olahraga juga buat itu kan positif juga sih bersepeda, olahraga. Walaupun nanti Mas udah tua tapi tetap main-main ya main-main aja, nggak usah yang Ngoyong-ngoyong. yang keren-kerenan, yang ngetrik yang bahaya-bahaya nggak usah. Yang penting goes aja. Penting goes. Jumping sekali, selebihnya ngopi udah. Itu kan. Iya. Celenek. Iya, udah. Taruh sepeda ngopi. Main BMX 20%, sisanya foto-foto. Sisanya hawa Iya, ngobrol-ngobrol tuh. Iya udah. Kalau Mas Ang juga sama. Mas Eksa juga sama. Sama, cuman aku lebih apa ya? Mungkin aku kan sekarang punya anak. Mungkin ya pengen juga sih anak lebih dari bapaknya lah gitu. Mungkin anak saya kan sekarang cewek tuh. Anak saya sekarang cewek. Ya rider cewek sekarang menjanjikan sih gitu kan. Mungkin ya kalau aku dari dulu udah aku program tuh dari umur setahun. Jadi gitu. Jadi yuk gimana sih orang bapak pengen yang terbaik buat anaknya. Cuman ya ketika dia umur nanti mungkin dia Lebih umur 5 dewasa. tahun ya dia kan bisa milih tuh. Tapi untuk sekarang ya ngikut bapaknya dulu aja. Soalnya gini, hobi itu kita nggak bisa kadang ada yang karena sering lihat gitu, suka karena sering lihat ya. Terus ada tiba-tiba pengen juga ada gitu kan. Makanya aku pengen anak saya tuh karena sering gitu loh. Karena sering dari diajak. kecil ya, karena sering dia udah dari kecil udah pegang sepeda dan lain-lain. Itu soalnya beda nanti. Gitu. Beda lagi ketika anak 7 tahun baru nih dipaksa nih sepeda nih BMX nih main tuh. Bagus nanti dapat prestasi gini-gini. Mungkin bakal setengah-setengah gitu loh. Tapi beda kalau emang dari kecil tuh. Kita ajarkan biar cinta tuh kepada sepeda. Benar. Walaupun nantinya nggak tahu nih. Nggak tahu nih, ya benar. Cuman kita Coba ya aja usaha dulu. dulu. Itu beda jadinya ntar. Oke, Itu. berarti kalau Mas Angga udah anaknya dari kecil udah disogokin sepedaan dulu ya. Gitu. Sepedaan. Jadinya pembalap mobil. Ora kuat aku. Larang bane siji nggo kepit wis. Nah, selain BMX-an nih, kan Mas Angga juga sama Mas Anggoro BMX-an setiap hari mungkin atau itu kegiatannya selain BMX-an apa nih? Kalau Mas Anggoro apa? Kerja. Ya pokoknya kerja. kehidupan sehari-hari Ya, aja. ya. Kerja Normal aja ya. Kalau Mas Kerja Angga? Aku pagi mandiin anak. Semi, gue malah rutinitasmu. Dulang anak. gitu-gitu. Siangnya baru kerja. job desk itu ternyata. Kita pengen anak kita itu seperti yang kita inginkan, kita harus nyatun juga dong. Kita harus bener-bener klop nih sama anak. Artinya disatuin gitu. Oke, BTW ini kalau kalian pengen tahu kenapa gue cepet akrab sama mereka, karena gue udah kenal sama mereka udah lama nih. Aku udah kenal sama Mas Anggoro sama Mas Angga nih udah lama. Jadi mereka emang anak BMX, udah tahu dari lama gue. Jadi cuman gue nggak ngikut BMX. Dulu gue mainnya otopet. Ya, tapi juga keren lagi Sekarang naik lagi loh itu. Oh iya, tapi otopetnya kan nggak yang diputer. Otopet yang beli di Matahari yang ada skok bakernya itu. Onetele tapi. itu jadi beda itu, mungkin karena mereka keren-keren jadi gue udah tahu dari lama, jadi gue sekarang deket karena itu, dan akhirnya mereka gue ajak kemari untuk kita konten bareng lah akhirnya gitu. Nah ini di penghujung acara ya kan, di penghujung acara sebenarnya gue cuman simpel doang, apa sih kepengenan Mas Anggoro, apa sih kepengenan Mas Angga untuk BMX-an ini di entah di Solo aja lah, cakupannya di Solo aja. Apa sih kepengenannya dari Mas Angga mungkin dulu? Kalau aku sih ya lebih berkembang aja sih gitu. Jadi gini juga, makanya sekarang anak-anak Solo tuh gak ada beda sama yang kita. Jadi sekarang mereka tuh main ya main aja gitu loh. Kalau aku kan dari dulu emang pengennya tuh berprestasi gitu-gituan, dapat sponsor gede dan lain-lain. Cuman karena kendala kan nggak bisa kesampaian sampai segitu tuh. Itu jadi cuma sampai setengah aja. Cuman kalau aku pengennya sekarang ya aku pengen yang regenerasi baru itu pengen lebih lah
gitu loh. Oke. Pengen lebih lah dari pengalamanku, mungkin apa yang aku bisa aku sharingkan ke mereka. Jadi mereka juga ada jalannya gitu, lebih gampang gitu loh. Ya intinya lebih berkembang aja sih gitu-gitu. Buat riders Buat mudanya, rider-rider jadi barunya, akhirnya di ya. apa ya, bantu di coaching gitu Ya, belajar sama-sama belajar lah ya, kita bantu. Ya, dan sana juga pengen juga pengen bikin BMX school gitu-gitu. BMX school. Kayaknya keren Ya. tuh, kayaknya keren. Ya kan makanya tadi udah ada skatepark kan, makanya kita Kita mau kelola, Iya. diolah, bareng-bareng kelola, ya. diolah. Iya. Kita olah bareng-bareng biar Itu nggak sayang. pada akhirnya jadi tempat yang positif juga ya, Iya, gitu buat anak-anak muda. dan itu kepuasan kita gitu loh. Kita nggak bisa seperti itu dulu, kita nggak bisa apa yang jadi apa yang kita pengen kan. Kita pengen orang yang generasi baru di lingkup kita itu kita bimbing biar bisa jadi berprestasi gitu. Kita kan juga bangga kan. Maksudnya kita Iya. puas gitu loh. Walaupun kitanya nggak terkenal, tapi Ya. yang kita latih terkenal, wah bangga sekali. Iya, coachnya kan? siapa sih nanti ya gitu kan. Sponsornya masuk berapa, 2 dong coach sama rider kan gitu. Oke, siap, Rider siap. dapat, coach juga dapat gitu. Walaupun dulu susah payah ya. Iya. Walaupun BMX ntar jadi apa lagi, terus BMX-an lagi, karena realita hidup dulu ya kan. Iya. Akhirnya bisa ngelatih dan bisa jadi sukses. Anak muridnya kan bangga juga. Ya gitu. Oke. Kalau Mas Ang, apa nih kepengenannya? Kalau kepengenanku sih ya apa ya, ini update lah. Apa yang sekarang ada di BMX dimanapun kita ikut gitu. Ikut. Kalau kamu mau jadi BMX yang entertain ya entertain. Kalau kamu pengen jadi atlet ya atlet. Jadi fokus saja. Oke. Update fokus satu dengan pilihannya. Sorry sebelumnya. BMX BMX atlet sama BMX entertain. Entertain. Itu apa tuh? Entertain zaman sekarang nggak perlu atlet. Oke. Jadi, tadi yang kita ngobrol tadi itu Branding kayak diri sendiri. branding dia sendiri. Heeh. Jadi ini anak independen, nggak ikut komunitas sama sekali, Nggak tapi ikut kompetisi juga. Dia bisa main, dia bikin konten Instagram atau sosmednya dia sendiri, dipostingin video dia. Akhirnya jadi nih ada banyak follower, banyak yang melihat. Nah itu entertain. Banyak endorse, jadi banyak Jadi sponsor. banyak gitu-gitu. sponsor. Nah itu Karena itu. entertain. Kalau yang atlet pasti dia udah dididik dari kecil. Dari kecil Ngejar prestasi ya. cari prestasi untuk apa kompetisi lebih ke kompetisi. Kalau ke entertain tadi sebenarnya lebih independen, lebih aku mah ngopo wae bebas, nggak ada yang ini. Nah sekarang ada mungkin trennya sekarang BMX tuh kayak gini. Apalagi sekarang kan BMX juga udah masuk di cabang olimpiade kan. Olimpiade. Jadi ya kalau di atlet kan mungkin bisa jadi ridernya Indonesia gitu-gitu. gitu. Lebih ke gitu sih, kan lumayan tuh uangnya tuh kan. Nggak ngerti juga walaupun borosnya telat ya. Nggak ngerti. Tapi kan dapat tuh. Tapi sebelum kita closing, Mas Angga pernah jadi atlet juga? Pernah jadi atlet semua sih. Semua rata-rata udah pernah. Pernah. Oke, keren. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Ya, terima kasih Mas Angga udah datang ke Tinari, udah diajak ngobrol di Tripod. Jangan bosan-bosan ya. Ya, terima kasih banyak. Siapa tahu kita bisa bikin konten bareng lagi Yuk. buat BMX-nya. Kapan-kapan boleh. Oke, siap. Terima kasih. Welcome, asal ada kopi sama donat. Aduh, aku waduh. Kita nggak aneh-aneh kok mintanya. Oke. Itu gampang. Mungkin paling gampang kali. Oke, terima kasih Mas Anggoro, terima kasih Mas Angga Oke, sama-sama. atas waktunya. Nah, buat kalian yang pengen tahu Mas Anggoro sama Mas Angga, itu ada Instagramnya, nanti kita cantumin di deskripsi box. Dan kalau kalian pengen belajar BMX buat yang di daerah Solo, bisa langsung hubungin Mas Angga lewat Cewek, DM. cowok. Cewek cowok bisa. Itu langsung DM aja bisa juga. Nanti dibantu sama Mas Anggoro juga bisa, langsung DM juga bisa. Pokoknya simple lah pokoknya. Dan jangan lupa Solo ada event Indonesia BMX Festival. Dan itu tanggal berapa Mas kalau itu? 5 Maret. 5 Maret. 5 Maret. 5 Maret. Sekitaran tanggal itu ya. Iya. Pokoknya sekitar Awal Maret. bulan Maret, kalau tidak ada halangan itu ada Indonesia BMX Festival di Solo, dan itu
festival BMX yang keren banget, gede Terbesar banget, sih, terbesar. Dan itu se-Indonesia, Indonesia. numpuk semua di Solo. benar. Dan kalian kudu datang, harus kalau gue sih. Oke, gue langsung terima kasih, gue Kiki Asmara dan ada Mas Anggoro dan Mas Angga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen siapa yang diajak ngobrol-ngobrol bareng. Yang nggak usah, yang ribet-ribet lah, yang santai-santai aja, yang penting ngobrol ya kan. Oke, terima kasih, bye-bye.